Halo, assalamualaikum sobat YouTube semuanya, teman-teman semua, para pemirsa, para subscribe. Terima kasih ya. Ini masih bersama saya. Kali ini saya mendapat sebuah mesin cuci Polytron. Ini dapat dari Desa Sendang Dawuan. Ini saya beli. Terus katanya itu dulu mati total dan ada bunyi suara tik 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 ketika di steker listrik ditancapkan itu ada suara bunyi tik 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 tik. Oke ya, kita nanti akan bongkar keseluruhan dari bagaimana mesin cuci ini sebenarnya, bagaimana kok sampai gagal servis, katanya harus ganti modul. Apakah benar ini modulnya yang harus diganti atau memang masih bisa diperbaiki? Seperti itu ya, mesin cucinya itu sama saja yang saya kiri itu. Tapi kalau ini mesin cucinya lumayan bagus, karena pada mesin cuci tipe ini bisa solenoidnya, keran solenoidnya bisa bekerja pada air yang sangat kecil. Ini no press mampu bekerja pada tekanan air kecil sekali, hampir nol. Ini jadi kalau misalnya kita memakai sumber air yang sangat kecil itu ya masih lumayan, masih bisa dipakai lah, itu enggak sampai solenoidnya terbakar. Polytronnya tipe PAW7511WS, dan ini skema diagramnya ini hampir mirip, hampir sama semua. Pada beberapa tipe hampir sama semua, jadi kita skip. Dan ketika saya cek pada bagian dalam, saluran debu-debu, saluran serabut pakaian itu waktu mencuci itu sudah hilang, dan saya coba pulsator putar-putar masih oke. Istimewa ini. Lalu pada bodinya bertulisan peringatan warning, pastikan semua saku pakaian harus benar-benar bersih, jangan sampai memasukkan koin di dalam saku. Karena banyak keluhan juga error EDRN itu karena ada koin yang masuk ke selang buang. Dan ini tempat menaruh sabun juga mungkin sudah lama nggak dipakai mesin cucinya, hingga sampai buat rumah semut. Ini banyak sekali, masih kotor. Nanti sebelum kita jual, kita cuci semuanya, kita harus bersih sebisa mungkin agar seperti baru, walaupun bukan baru, ini second. Oke, kita coba untuk menyalakan listriknya, dan saya letakkan telinga saya di regulator itu. Letaknya tag regulator itu di bawah mesin di bawah tulisan Polytron itu. Di situ tempatnya modul bagian power supply regulator. Kalau saya letakkan, dekatkan HP itu kan terdengar bunyi tek 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 gitu. Kita coba tancapkan, cabut, terus tancapkan lagi, dan kita tempelkan HP lagi di dekat tulisan Polytron itu. Terdengar bunyi dik-diknya semakin keras. Ini tebakan saya ada kerusakan, ada pada bagian power supply. Oke, kita lepaskan steker listriknya, dan kita persiapkan sebuah pur dan obeng main. Obeng main itu buat menjongkel pada bagian samping-samping itu ada cover scoopnya, ada tutup plastik lah yang aman. Ya, masih pagi, bekerja di rumah saja dulu. Kalau jobnya nanti jam 2 baru berangkat kalau job. Kalau yang pagi itu biasanya saya servis di rumah, yang orang-orang yang meletakkan TV, mesin cuci, kulkas itu, yang tetangga itu biasanya saya garap pagi. Ya, saya letakkan miring begitu agar mudah dilihat buat teman-teman semuanya. Kita lepaskan skrup-skrupnya, dan kita lepaskan modul dari soket-soketnya.
itu ya. Penampakan dari modulnya ini sudah pernah diservis dan dilem. Itu prediksi saya kuat pada elko kecil, elko driver kecil itu nilainya 47 mikro 50 volt kalau bunyi tek 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 begini. Kita lepaskan dulu soket-soketnya sama modul, kita akan eksekusi di atas karena kalau di bawah itu kalau pagi banyak keponakan jadi ya untuk keamanan. Oke, ini posisinya saya sudah berada di atas di lantai rumah 2. Rumahnya kecil jadinya di lantai 2. Ini kita lihat secara sesama, ini modulnya pada bagian itu yang biar pelindung banyak yang sudah jamur. Silikon, pada bagian silikon karetnya sudah banyak yang jamuran, dan untuk pada bagian display itu kabel-kabel kaki-kakinya juga ada yang berkarat, banyak kotoran kecoa juga. Ini kita bersih-bersih, kita seperti biasa kita pengecekan secara visual dahulu, jangan tergesa-gesa, kita santai, yang penting kita bagus. Saya biasanya sering menambah pada bagian namanya tadi pelindung PCB ini tadi sudah sempat teringat. Silikon, pada bagian silikon di PCB saya biasanya memberikan minyak semacam minyak caplang atau minyak telonnya sembarang, minyak kampak sembarang. Yang penting ini agar jamur tidak bertambah. Dan untuk bagian regulator ini nanti kita akan sedikit demi sedikit lepaskan. Kita akan melepaskannya dulu lem bakarnya, ini karena terlalu banyak lem bakarnya, jadi kita itu ya, saya songkal sedikit demi sedikit. Dan saya sudah mempersiapkan elko 47 mikro 50 voltnya. Kita lihat secara sesama R513R pojok ini RAC Detect. Ini telah diganti dengan nilai 4K7 kuning, ungu, merah. Ini nilainya 4K7. Yang seharusnya nilainya 470, tapi nanti kita nggak usah ganti dulu. Kita cek kita harus menyalakannya dahulu. Oke, secara visual saya sudah menduga bahwa kerusakan ada pada bagian elko hitam itu, nilainya 50 volt 47 UF. Kita balik PCB power supply, kita balik ya untuk buat solder untuk menghilangkan, untuk melepas kaki pada elko 47 mikro 50 volt ini. Saya biasanya menambah solderan dulu sebelum saya cabut pakai atraktor. Saya sedot sisa timah, sisa solderan itu saya sedot pakai atraktor. Saya kalau untuk khusus mesin cuci biasanya saya tambahin dulu tenol yang baru ya, solder tenol yang baru pada bagian satu. Ini juga sudah lepas itu ya. Pada bagian kaki-kakinya sudah terlihat korosi. Tangannya yang servis juga sudah korosi, ini nggak pernah dirawat tangannya, ini sehari-hari kerja kalcop. Nggak apa-apa ya, demi keluarga, penampilan nomor 2. Yang penting kita berusaha diniatkan menolong, dimintai tolong sama tetangga atau sama orang jauh ya, berangkat kita siap. Saya sudah menyiapkan elko 47 mikro 50 volt, biasa saya sebut elko driver. Nilainya 47 mikro 50 volt dengan kualitas yang lebih bagus lagi daripada bawaan. Karena elko ini bekerja lumayan keras. Kita lepaskan, kita bongkar pada bagian lem bakar yang menutupi kapasitor driver ini, elko driver ini.
Oh ya, tadi lupa, belum saya lepas atraktor sehingga masih tertutup. Kita sudah lepas dan kita tinggal memasukkan elko nya, lalu kita solder. Setelah terpasang oke, elko drivernya 47 mikro 50 volt. Lalu kita akan tes bagaimana reaksinya. Oke, kita tancapkan steker listriknya. Terdengar bunyi lirih seperti biasa jika ditancapkan, dan kita on. Nah, itu suara pip panjang, error pada AC detect biasanya kalau begini. Oke, kita lanjut cabut steker listriknya, lalu kita cek pada bagian AC detect. Ini bagian AC detect ini yang saya curigai adalah resistor di pojok sekali itu, R513 dengan nilai 470 ohm. Tetapi ini telah diganti dengan resistor yang baru dengan nilai 4K7. Ini sebuah kurang pas lah, bukan keliru tapi kurang pas. Itu ya, kita lihat kuning, ungu, merah. Ini 4K7. Ini keliru, yang seharusnya itu nilainya adalah 470, kuning, ungu, dan coklat. Oke, ini terlihat kuning, ungu, coklat yang betul. Kalau kuning, ungu, merah itu nilainya 4K7. Kita belajar buat yang belum bisa, ini kalau misalnya pengen ganti, beli saja 470 ohm. Oke, kita solder. Kita pasang dulu steker listriknya, kita tancapkan dan kita dengarkan saja ya, biar hasil yang membuktikan berhasil apa tidak. Sempurna. Oke ya, kita cabut kembali steker listriknya, lalu kita akan memeriksa kenapa pada bagian buyar itu suaranya sangat kecil. Biasanya kalau buyar kecil itu elko 100 mikro 16 volt, itu yang saya pegang dengan jempol kiri, mohon maaf. Itu nilainya 100 mikro 16 volt itu yang kering. Ini saya coba ganti saja, barangkali memang elko nya atau mungkin bisa juga buzzernya yang error. Itu basa-basi itu saya kasih minyak telon, minyak caplang. Kita cari dulu kapasitornya 100 mikro 16 volt. Ini sudah ketemu, ini sudah terlihat kan buat teman-teman. Ini ganti saja 100 mikro 16 volt. Kalau mungkin tidak ada, ganti yang 220 mikro 16 volt atau yang ya intinya 16 volt lah. Oke, siap. Oke, kita potong. Kita jangan bongkar-bongkar yang banyak-banyak, kita jangan congkel-congkel. Kita langsung potong saja pada bagian elko nya itu. Kita potong pakai tang potong. Kita sisakan kakinya ya, kakinya kita sisakan sedikit, nanti biar kita nggak repot-repot, gak usah bongkar-bongkar PCB nya kelamaan. Barangkali ada jalur dari PCB yang putus, itu juga nanti pasti teman-teman sendiri yang repot. Oke, begitu caranya. Kita potong-potong tubuhnya saja, kita potong, kita sisakan kakinya. Oke ya, kakinya yang atas adalah negatif, yang bawah adalah positif. Ingat dulu sebelum memotong arah kutub positifnya kakinya pada bagian positif negatif, jangan sampai lupa. Kita solder dulu kakinya, kaki yang sisa kakinya itu kita solder dulu. Ini biar untuk mempermudah, daripada kita nanti solder bersamaan, kita solder dulu satu. Kita pakai solder yang sudah rusak ini shootingan kemarin, tapi karena waktu ya, dan ini juga durasinya lumayan panjang, bukan karena saya servis terus jadi itu tidak. Ini saya memperlihatkan karena durasinya panjang, ini saya perlihatkan cara kerjanya, bagaimana cara kerja kerusakan begini, caranya mengatasinya begini. Itu saya hanya memperlihatkan ya, berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman semua ada yang kasusnya sama, bisa
dicontoh atau mungkin bisa di sebagai review. Dan jika ada yang kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar. Pada kaki elko yang baru juga kita solder biar kita tinggal pasangkan saja. Yang atas adalah negatif, yang bawah adalah positif. Ini jangan sampai keliru, kalau keliru rusak elko-nya. Setelah selesai kita solder pada bagian elko yang untuk mensuplai buzzer, kita akan mencobanya. Ternyata masih kecil juga suaranya, berarti ini bisa dipastikan 90% yang rusak adalah pada bagian buzzernya itu sendiri, speaker buzzer. Oh iya, ini saya juga menemukan sebuah keganjilan, lampu indikator untuk pemilihan program itu mati. Kita akan coba tes matinya itu satu atau banyak. Itu yang 2, 3 nyala. Oh berarti yang bawah-bawah mati ya. Kita coba lagi 2 sampai, intinya yang bawah-bawah saja yang mati. Ini nanti kita bongkarnya bagian belakang sekalian, nanti kita akan mengganti buzzer. Kita jangan mencongkel PCB nya, sekali lagi saya ingatkan, jangan mencongkel PCB nya. Kita cabut steker listrik dan kita membutuhkan bantuan gas torch, juga pisau buatan dari sensor pintu. Ini saya potong. Ini caranya, nyalakan gas torchnya dulu, lalu kita panasi. Dan cara seperti ini lebih simpel, lebih aman untuk jalur-jalur PCB nya, apalagi yang baru saja belajar atau mungkin yang belum pernah. Kalau yang sudah master ini nggak usah dilihat dan jangan menertawakan ya. Pelan-pelan saja, yang penting pasti dengan hasil yang maksimal. Setelah selesai proses pembuatan jalur songkel tempat wadah PCB, ini bukan PCB nya yang kita songkel tapi tempatnya, karena ini lebih aman. Tidak akan merusak komponen pada PCB. Kita ya hati-hati saja, jangan terlalu keras menekannya ke bawah, santai, kita pasti. Ini cara terbaik ini. Coba kalau kita bongkar PCB itu pasti keseluruhan, kita bongkar itu sedikit saja. Dan ini saya perlihatkan, jika kita memotongnya tadi kurang, ini kita tinggal nambahin lagi, tinggal panasi terus tambah lagi terus songkel. Nah ini kita tandai. Oke, mudah kan? Tinggal panasi pakai gas torch, pakai pisau buatan. Pisaunya pakai cutter juga bisa, pakai pisau yang bekas atau enggak pakai juga bisa, sembarang, yang penting pipih, tahan panas. Penghantar panas yang dipegang harus tahan panas.
Oke, cukup mudah kan. Lalu kita lihat pada bagian lampu-lampu yang ada di bawah, tadi ada dua yang tidak menyala, dan juga pada speaker buzzer kita juga nanti akan ganti. Ini kita lubangi sedikit saja untuk bagian lampu yang bawah, kita lepaskan silikonnya. Dan kita akan mengetesnya dengan multimeter manual, multimeter analog pada saklar ohmmeter skala 1. Ini kita kasih longgaran atau mungkin kita kasih kaca pinjam dari anak. Tuh, Mas sudah menyambung, bisa bergerak jarumnya tadi. Itu kan terlihat ada biru-biru, itu pertanda bahwa lampu yang nomor 2 nyala. Nah, itu biru-biru yang ada di lampu. Nah, itu kan terlihat biru. Ini yang nyala ada terlihat biru. Kalau yang lampu yang bawah, nah itu tidak terlihat nyala. Itu yang bawah-bawah kita cek juga, tidak nyala juga. Nanti kita akan ganti. Bagaimana cara gantinya biar mudah? Gini caranya, ikuti saja video saya, pasti akan bisa dan akan lebih mudah. Kita tambahi dulu solderannya pada lampu-lampu yang akan kita lepaskan, agar nanti ketika kita sedot soldernya, kita sedot timahnya itu bisa lebih mudah. Panasi, sedot, panasi, sedot. Dan apabila timahnya sudah terlepas, kita dorong ya, pakai sembarang kita dorong saja. Ini kalau posisi saya kali ini saya memakai tang potong. Kita dorong-dorong agar lampunya itu bisa ke atas, bisa agak jembul sedikit, karena di lampu juga tertutup silikon. Ini caranya bisa memakai sebuah batang besi yang kecil, itu kita panasi, yang panas, sangat panas, harus kita tusukkan ke dalam lampu lalu kita tarik. Ini tapi kurang kuat ini besi yang saya ada, ini kaki komponen dioda. Kalau dulu saya memakai yang buat jarum, buat sol sepatu itu, karena ada yang pegangannya dari kayu, itu kuat. Kalau pakai jarum, pakai apa, besi begini, panas sih, nah itu terlepas. Cara yang kedua adalah kita potong pada bagian itu ya, yang cerobong lampunya itu kita potong, lalu kita congkel sedikit dengan yang tajam-tajam, yang tipis tapi tajam. Kita songkel ya, itu bisa masih ada silikonnya, jadi agak susah. Tapi ya kalau sudah silikonnya sudah keluar, pasti tinggal brol, tinggal gampangnya saja. Silikonnya juga lumayan banyak.
Yang satu juga kita lepaskan dengan cara yang sama, karena pakai jarum kurang begitu kuat. Nah, itu bisa terlepas lampunya. Lalu kita bersihkan juga silikon di dalamnya. Ini penyebab kerusakan lampunya ini karena korosi. Oke, kalau sekiranya belum bersih, kita bersihkan sampai benar-benar bersih, agar ketika ada yang sisa-sisa karatnya itu hilang. Kalau masih ada sisa-sisa karatnya, nanti akan mempercepat korosi pada kaki-kaki LED, lampu LED-nya yang baru itu sering cepat korosi. Korosinya cepat menjalar. Dan ini penampakan dari lampu LED yang mati. Itu matinya karena kakinya korosi sudah hampir sampai ke lampunya. Kita persiapkan lampu LED-nya yang baru. Ini lampunya agak panjang tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nyala, bisa bermanfaat. Untuk biar lebih mudahnya, kita tusuk dulu, kita paskan bahwa lampunya itu bisa masuk. Dan jangan lupa untuk kaki anoda katodanya jangan sampai kebalik. Untuk anodanya itu yang panjang biasanya mengarah, kalau yang katodanya itu yang dituju, ada simbol segitiga. Ya, ikuti saja seperti lampu yang ada di depannya itu bagaimana masangnya. Kalau bingung, kita pasang di balik dulu, kita nyalakan. Kalau misalnya sudah bisa nyala, berarti kakinya yang itu, yang pas itu kita tandai, yang panjang yang mana itu ya. Oke, kita tinggal solder satu dulu. Kalau sudah solder satu, kita lihat apakah solderannya pas belum, tingginya lampunya sudah pas belum. Kalau sudah pas ya kita potong kakinya. Oke, waktunya kita mencoba. Kita nyalakan on. Nah, itu kan sudah bisa menyala. Terus yang satunya lagi yang bawah, yang atas ya, kalau posisi begini yang atas, kita cek juga sudah bisa menyala semua. PR kita tinggal satu, yaitu suara buzzernya belum bisa keras. Ini saya akan menggantinya saja buzzernya. Kalau misalnya teman-teman itu tidak mengganti lampu, cuma mengganti buzzer saja ya, membongkarnya bagian belakang ya bagian buzzernya saja, jangan yang banyak-banyak, jangan disongkel PCB-nya sayang. Ya, kita cari kakinya buzzer. Dan sudah terlihat itu kakinya. Apabila titik kaki buzzer sudah ketemu, kita songkel, kita hilangkan dulu, kita bersihkan dulu silikonnya, agar nanti kita pada proses pelepasan timah bisa dengan mudah.
Sudah terlihat kaki dari buzzer. Kakinya buzzer itu dua yang tadi saya tandai. Langsung kita copot pakai atraktor. Panasi langsung sedot. Traktornya ini juga sudah mulai kurang kuat nyedotnya. Kalau sudah bersih dari tenornya, kita tinggal tarik bagian pinggir-pinggirnya, dijongkel kalau mungkin berat. Ini sudah, ini langsung kena, ringan, sudah bisa. Seperti itu penampakan dari buzzer. Kakinya biasanya dua, hitam. Kita ukur pakai buzzer bisa tidak ya, kita belum pernah coba. Kalau biasanya itu pengetesannya hanya ini nyambung, ini masih nyambung apa tidak, bukan suaranya. Kalau saya belum bisa saya. Oke, kita ganti dengan cabutan juga. Yang cabutan punya bawaan mesin cuci Polytron Zeromatic juga. Ini kita pasang di bagian belakang dulu sebelum kita pastikan ini bisa menyala, ini bisa bersuara, suaranya keras tidak. Sama seperti lampu ya, kalau lampu bingung itu penyelderannya bingung, kita letakkan di belakang dulu seperti itu. Kalau sudah benar itu bisa berfungsi ya, baru dipasang di atas. Ini kita pasang di bawah dulu buzzernya. Kita akan mencobanya dulu pada listrik, dengan listrik. Kita tancapkan steker listriknya. Masih bunyi kecil juga, kita ganti lagi karena ini juga cabutan, belum pasti bagus. Nanti yang belum berhasil kita langsung buang saja, karena ini akan menghambat, akan menambah waktu kerja. Kita coba lagi dengan buzzer yang lainnya, apakah bisa menyuarakan bunyi bip yang sangat keras. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang menyuarakan nada yang sangat indah ini. Oke ya, ini PR-nya sudah selesai, ini tinggal memasangnya di atas. Kalau posisi tadi ini kan di bawah. Oke, semua masalah sudah teratasi. Kita sudah coba untuk suara buzzer, suara bipnya sudah keras.
lampunya juga sudah menyala normal. Kalau untuk corong lampu nanti kita lem saja. Dan untuk menutup kembali cover dari wadah cover tempat yang tadi kita songkel, kita nanti perekatnya memakai lem bakar saja, atau mungkin langsung dipanasi dengan pisau yang tadi kita buat menggaris juga bisa. Intinya kalau sudah begitu ya sudah, kita tahu sendiri lah. Yang penting jangan pakai lem kastol atau pakai lem ban yang seperti lem kastol itu jangan, karena nanti akan membuat korosi dalam jangka waktu 6 bulan 1 tahun. Kalau kita mau ngelem sebuah komponen, kena komponen itu bisa menyebabkan korosi. Kita pasang dulu, paskan, kita panasi lem bakar, atau mungkin kita menutupnya dengan cara dipanasi terus dilelehkan pada bagian yang sudah terkelupas tadi, yang sudah kita potong lah, nanti kita garis itu tadi, sisa-sisa hasil dari garis panas itu kita buang kalau kita memakai lem bakar. Tapi kalau kita langsung ingin memanasi ya itu jangan dibuang, intinya dijadikan satu lagi dengan yang aslinya tanpa menggunakan lem bakar. Biar lebih terlihat bagus lagi ya kita sejajarkan, jangan sampai ada yang seperti gunung-gunung. Kita perlihatkan serapi mungkin. Kita pakai cutter atau pisau sembarang buat menghilangkan sisa-sisa bakar, sisa-sisa plastik yang agak kurang beraturan. Seperti itu cukup mudah dan kita tidak terlalu beresiko dengan bot dengan jalur PCB yang retak jika kita songkel pada PCB nya. Kita cukup melubangi wadahnya, membuat ya seperti langkah-langkah tadi. Sama kita bersihkan dulu sisi tepi-tepi yang tidak beraturan, kita bersihkan biar nanti bisa pas, bisa rata. Oh ya, ini videonya panjang, ini bukan memperlihatkan hasil tapi ini memperlihatkan cara kerja. Barangkali teman-teman semua ada yang sudah bisa ya di skip saja videonya, yang bagian ini di skip nggak apa-apa. Nah, kalau begini sudah terlihat rapi. Kita tinggal tambahkan lem bakar sedikit-sedikit, yang penting air tidak bisa menembus ke dalam. Santai saja, jangan tergesa-gesa. Dan agar terlihat lebih rapi lagi, lebih halus lagi, kita panasi pisau yang kita buat untuk menggaris. Panasi lalu kita rapikan sisa-sisa lem bakar tadi yang kurang beraturan, kita rapikan.
serapi mungkin. Dan untuk pada bagian corong lampu yang kita potong, sebelum kita memasukkan lampu, kita memakai corong sembarang. Ini corongnya yang tadi kok hilang, bisa pakai sembarang, yang penting buat corong agar lampunya itu tidak menyebar. Cukup fokus pada satu titik. Dan untuk elko tadi, yang untuk elko untuk buzzer, kita tutup pakai lem bakar semua. Buzzernya juga kita tutup pakai lem bakar. Ini bertujuan agar air tidak tergenang di sana. Dan pada bagian display indikator, kaki-kakinya juga saya lem bakar karena ini sering berkarat karena lembab. Itu sudah ada karat sedikit, kita kasih minyak telon atau minyak caplang atau minyak kampak atau baby oil. Baru setelah kita pakai itu, terus kita tutup pakai lem bakar. Dan untuk pada bagian regulator, kita paskan dulu sebelum kita lem bakar. Ini sudah agak pecah sedikit, tepi-tepi dari regulator kita lem bakar. Kapasitor atau IC yang terlihat lah istilahnya, biar tidak lembab, kita lem bakar juga. Pokoknya kita lem bakar semua yang terlihat, besi yang terlihat langsung kita lem bakar agar tidak mudah korosi. Atau mungkin teman-teman yang kesulitan juga bisa memakai masukkan ke dalam plastik saja juga bisa, tidak usah dilem-lem bakar. Pada bagian regulator, usahakan plastiknya yang tebal dan ulet. Untuk bagian wadah regulator yang pecah, kita kasih dengan aluminium foil agar cipratan-cipratan airnya tidak masuk ke dalam regulator.
Posisinya terlalu panas sehingga kita pindah dulu yang sejuk. Ya, modulnya yang tadi kita pasang. Waktunya kita coba langsung ke listrik. Kita tancapkan steker listriknya. Terdengar bunyi bip. Kita tekan power. Loh, kok nggak bisa padahal sudah bunyi tek tek. Kita pencet tombol startnya keras, ini pasti ada yang mengganjal tombol start. Oke, kita bongkar lagi. Ada yang mengganjal tombol start ternyata, pasti ini ada yang mengganjal. Kita coba ya, kita bongkar lagi modulnya, kita cek, kita lihat dulu secara visual. Dan terlihat di tombol mulai, di tombol start itu ada yang mengganjal, lem bakarnya mengganjal. Ternyata cuma itunya. Kita coba lagi on, start. Nah, langsung jalan, indikator pun menyala. Itu kita dengarkan di inlet solenoid juga sudah bunyi teng.
Pertanda keran sudah dibuka, kita matikan, kita on kan lagi. Kita coba spin, on, spin, start. Ini kita buka pintunya nggak apa-apa karena sensor pintunya sudah dibuang, sudah dijamper langsung. Lihat motor drain menarik dan air keluar dari tabung mesin cuci. Dan tabung sudah mulai berjalan untuk mengeringkan. Indikator menunjukkan angka 7 karena ini siang hari agak panas dan kurang begitu terlihat ya warnanya. Tulisannya di indikator kurang begitu terlihat. Tapi ya ini ya proses lumayan ya. Proses panjang untuk memperbaiki sebuah mesin cuci yang ingin dijual lagi, istilahnya ingin dijual lagi. Kita juga akan memasang saluran filter debu-debu, filter kotoran di mesin cuci. Kita pasang lagi dengan yang baru. Dah terlihat. Oke, sekian, terima kasih. Sebuah proses untuk memperbaiki sebuah mesin cuci. Ini ya, ini mesin cuci milik saya sendiri. Barangkali ada yang minat juga nggak apa-apa. Ini sementara masih di rumah, belum saya posting untuk jual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.